Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan di Propam Mabes Polri dan Polda Lampung terhadap 3 oknum polisi dan 1 petugas Satlantas Polresta Bandar Lampung terkait dugaan pungli dalam pembuatan SIM pada Kamis 27 Mei lalu. Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah sekali. Oke pemirsa, kita bahas lagi ya, carut marut perbuatan koruptif, perbuatan yang tidak mencerminkan perbuatan dari seorang penegak hukum di Indonesia. Ya, kali ini udah banyak kita bahas ya. Kali ini kita bahas tentang oknum banyak ya, oknum polisi yang menjadi calo SIM, surat izin mengemudi. Ya, inilah enak kali polisi ini ya. Sudah rakyat susah ya, harus membayar pajak, membiayain 126 triliun untuk membiayai kepolisian. Anggota-anggotanya si Listio Sigit Prabowo ini masih aja kurang dan kurang ya, memungli rakyat ya, merekayasa BB Digital, Krisnamurti, Tito Karnavian, Muhammad Nur Lazar, terus merekayasa kasus ya, terus menjadi backing tambang ilegal, memerkosa juga ya, istri tahanan pidana yang hamil juga diperkosa ya, siswi SMP juga diperkosa oleh AKBP Mustari ya. Semua kebejatan, semua perbuatan melanggar hukum pidana, mereka dengan bebas melakukannya ya. Bahkan mereka juga memungli siswa calon polisi Bintara, dan polisi yang menjadi memungli itu ya di Bintara, contoh sekolah Bintara di Polda Jateng tidak dipecat oleh Listio Sigit Prabowo tahun 2023-2024. Betapa longgarnya ya hukuman bagi para polisi yang melanggar SOP mereka, melanggar penegakan hukum itu. Itulah enaknya. Nah, kasus SIM ini juga begitu ya. SIM, surat izin mengemudi ini, duit ini, otaknya mereka ya. Duit ini ya jadi calo lah ya kan, karena duit. Contoh ya, 6 oknum polisi ditangkap karena jadi calo SIM. Ya, ini dia. Pasti ini tidak dipecat ini. Santai aja. Propam Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan di sejumlah satuan penyelenggara administrasi surat izin mengemudi. Pasti ini tetap berlangsung sampai sekarang. Karena apa? Karena hukumannya yang sangat minimalis. Paling didemosi, turunkan pangkat setahun, dimutasi, dipindahkan, atau tukinnya nggak dikasih selama 1 tahun. Itu aja berulang terus. Betapa enaknya ini jadi polisi ya, kaya semua ya. Lihat di sekitar kalian, kenapa tindakan-tindakan ilegal ya, membackup tambang ilegal, pokoknya yang ilegal, BBM ilegal juga, mereka juga. Polisi-polisi ini digaji rakyat, bukannya untuk menegakkan hukum, tetapi ya pelanggar hukum. Dan sampai saat ini, ya itulah ya, Prabowo Subianto nggak ada statementnya keluar tentang penegakan hukum yang hancur. Bahkan pernah ini ya, Korlantas asistensi kasus pungli SIM yang libatkan polisi di Bandar Lampung 2021 Juni ya. Korlantas asistensi, entah apa maksudnya asistensi itu. Pokoknya dibuatlah bahasa seilmiah mungkin supaya
bersayap gitu ya, kalimat-kalimat yang seolah-olah aktif progresif tapi ya nggak ada hasilnya. Tindakan itu ya terus berlangsung. Hampir semua lah itu, kalian tahu itu banyak calo polisi, calo SIM di semua tempat pengurusan SIM itu. Makanya harusnya ya untuk masalah duit, pengurusan STNK, terus SIM itu jangan ditangani oleh polisi, ya entah di mana itu, di Capil kek atau di Mendagri kek ya, atau di Pemda, City Hall kalau di luar negeri kan semua kalian mengurus apa ya. Seperti saya dulu berapa tahun di Jepang, ya semua urusan di City Hall, satu one roof selesai. Mau ngurus KTP ya, mau ngurus SIM, mau ngurus segala macam pajak segala macam City Hall. Jadi bukan polisi yang megang duit. Kalau di negara abal-abal seperti kita ya iyalah polisi ya, polisi yang ini yang pegang duit ngurus SIM STNK, mainlah dia. Sudah tahu bobrok polisi, disuruh pegang duit, ya habis, diribak langsung, ya dimakan. Ya. Korps Lalu Lintas Polri melakukan asistensi dalam penindakan terhadap 4 anggota polisi yang melakukan pungutan liar atas pembuatan SIM di Kepolisian Resort Bandar Lampung. Coba kalian cek semua itu, paling semua itu di setiap Polres itu ada polisi calo SIM, ya. Dan ini dibiarkan terus dan dibiarkan terus, ya. Dibiarkan terus. Kenapa? Ya atasannya pasti dapat lah. Masa dia nggak tahu misalnya Kapolres? Masa dia nggak tahu di lingkungannya dia polisi yang jadi calo SIM? Ya, kalau dia nggak tahu berarti dia bodoh, gitu loh. Nggak layak jadi Kapolres. Nggak mungkin dia nggak tahu, pasti dapat, gitu loh. Dapat dia duit itu. Gitu loh. Nggak mungkin dia tiap hari, kalau tiap hari ya, tiap hari masuk kantor, keliling-keliling lah dia, siapa ini calo SIM ini, ya kan periksa diam-diam, ya entah nyamar kayak dia jadi pria apa gitu ya kan, entah jadi wanita Kapolresnya, yang wanita jadi pria gitu kan, nah dicek gitu. Ini kan enggak, ya tetap berjalan, ya tutup mata, ya karena dapat, gitu loh. Kalau nggak dapat pasti dihabisi itu. Polisi-polisi calo SIM itu di setiap Polres yang ngurus SIM itu, ya. Bahkan ada kasus lagi nih, ya, ex-Irwasum Polri bantah terima proyek proyek simulator SIM, ya, tahun 2013 yang lalu, ya. Ex-Irwasum Polri, Fajar apa namanya itu, mantan Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Fajar Prihantoro membantah terima suap dari Direktur PT Inovasi Teknologi Sukoco S. Bambang. Dia bilang terserah Sukoco, Bambang mau bicara apa karena itu adalah hak yang bersangkutan. Tapi yang jelas saya tidak kenal dan belum pernah sekalipun ketemu dengan yang namanya Sukoco. Ya nggak ketemu juga bisa, uang dapat. Masalahnya nggak dituntaskan ya, nggak dipenjarakan, nggak dicek apanya, rekeningnya, hartanya, ya. Makanya bisa poya-poya seperti Kapolda Kalsel itu, ya kan, katanya punya apa itu, jet pribadi atau pakai jet pribadi anaknya itu. Bayangkan gaji Kapolda paling 40 juta, 50 juta, kok bisa kayak gitu, ya. Inilah dia sampai Irwasumnya aja ini suap, ya, simulator SIM, terserah. Itulah dari Detik. Kasus simulator SIM, ex-Irwasum Polri terserah Sukoco mau bicara apa katanya, ya. Padahal jelas Sukoco bilang sebelumnya saat memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan Tipikor Jakarta, Sukoco mengatakan dirinya pernah diminta kolega bisnisnya Budi Susanto untuk menyerahkan uang ke sejumlah pihak, diantaranya ke Irwasum, ya, si Fajar itu ya, Komjen Fajar, 1 miliar. Ya, Sukoco mengaku diminta oleh Budi dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa AKBP Teddy Rusmawan untuk menyerahkan uang 1 miliar pada 14 Maret 2011. Jadi bayangkanlah ya, Irwasum kotor begini, apalagi di bawahnya. Bisa bayangkan. Dan orang-orang kotor begini dibiayai oleh negara, seragamnya, makannya, bau, tukin dan segala macam, dan pensiun sampai mati.
Bagaimana penderitaan rakyat itu ya, kayak gitu. Aduh ya. Dituding dari Detik Oto, dituding banyak praktik suap dan pungli saat bikin SIM. Ini jawaban polisi. Sanksinya sudah banyak, sidang disiplin dan mutasi, demosi, kata Jati. Jati ini adalah Jati Utomo, Kombes Pol Jati Utomo, Kasubdit SIM Korlantas Polri, akan menindak tegas bagi anggota yang terbukti melakukan pungli terhadap pelayanan surat izin mengemudi. Pret. Cuma mutasi, demosi, nggak dipecat, dipidanakan. Ya, sanksi apa itu ya? 16 September 2021. Makanya ini tetap berlangsung dan sedang berlangsung. Ambil alih itu pengurusan SIM, ya, pembuatan SIM, ya, perpanjangan apalagi, ya, STNK dan lain-lain dari kepolisian. Jangan kepolisian pegang duit. Karena sudah dapat duit dia dari rakyat 126 triliun. Gitu loh. Mana ini DPR atau yang lainnya ini? Sempat dulu bersuara tentang seumur hidup, SIM seumur hidup. Setelah itu lembek, kendor, gak jelas. Ya. Harusnya itulah dikejar. Ya, supaya tidak muak rakyat ketemu polisi terus tiap tahun perpanjangan SIM. Perpanjangan SIM tiap 5 tahun. Bosan, muak orang ke kantor polisi untuk mengurus SIM, hanya untuk mengurus SIM, capek. Ya. Polisi bisa kehilangan 650 miliar bila SIM berlaku seumur hidup. Jadi demi 650 miliar rakyat harus mengantri, harus mengurus tiap 5 tahun. Ini kan harus dihapus ini pengurusan SIM ini tiap 5 tahun ya. Nanti kita bahas tentang perpanjangan SIM, ya, usia SIM di negara-negara lain. Di Indonesia lah sama Filipina yang tiap 5 tahun, ya. Negara abal-abal ya, terus duit terus dari rakyatnya. Ya, negara berbisnis dengan rakyatnya. Kemarin ngoplos, ya. Pertamax, Pertalite dioplos jadi Pertamax. Rugi rakyat. Ini juga, ya, sudah ngurus SIM, diperas lagi, dipungli lagi, dibiarkan lagi polisi pungli di sekitaran Polres itu. Kapolresnya ngapain? Sibuk ngurusin ini mungkin ya, minta jatah proyek ke Pemda-Pemda ya, minta jatah proyek, membekingin tambang ilegal, ya, minta mungli-mungli ke pengusaha, hotel, kafe dan lain-lain, ya. Demi 650 miliar. Kok dianggap jadi apanya ya? Kayak memeras rakyat gitu. Demi 650 miliar setahun. Terus rakyat harus repot-repot. Bosan, muak ke kantor polisi. Ya, percuma juga lapor polisi. Aduh, parah ya. Ini di Tempo juga, Polri bisa kehilangan 650 miliar jika SIM seumur hidup diperlakukan. Kemenkeu menilai Polri bisa kehilangan 600 miliar jika wacana seumur hidup diterapkan. Demi 600 miliar, 650 miliar ya. Tahe negara nanti berbisnis, memeras terus rakyatnya. Sudah dibiayai pajak pun tetap aja pingin uang rakyat terus. Inilah negara kita, negara abal-abal ya. Yang pasti pejabat itu pesta pora, tukinnya sampai 100 jutaan, ya, hakim agung 121 juta sebulan, ya, dirjen pajak itu tukinnya 117 juta, itu pun kalau belum diupdate ya. Rakyat begini terus, ya. Pelayanan cuma SIM saja, tetap perpanjangan harus duit. Tahe. Kalau di negara-negara maju kan cuma, ya, kalau ada pun perpanjangan setiap 10 tahun, itu pun cuma update foto saja, gratis. Gitu loh. Update foto setiap 10 tahun untuk pembaruan fotonya. 10 tahun sudah, gratis. Kalau di Indonesia enggak. Duit, hepeng. Hepeng dona mengatur negarawan. Duit yang mengatur negara ini ya. Kalau kalian search ini banyak kali lah kasus suap pungli tentang
tentang SIM ini nggak bakal selesai sepanjang itu dipegang oleh kepolisian. Ya, pengurusan duit apa itu SIM itu, duit itu, matanya langsung melotot, matanya langsung hijau lihat duit itu. Duit ini lumayan, satu hari sekian kan pungli. Kalau dia jadi calo misalnya 100 SIM satu hari, yuk kali 200.000 atau 500.000 aja udah 50 juta itu. Kaya lah Kapolresnya itu, ya kan? Kalau Kapolresnya nggak dapat duit itu nggak mungkin itu bisa beredar itu polisi-polisi pungli itu di Polres. Memang kerjanya dia apa? Sesibuk apa dia? Mencaturnya paling itu. Ya, kita lihat driving license ya, usia SIM di Singapura. Ini dari Wikipedia, dari website lain juga sama saya lihat. Kalian yang tinggal di Singapura pasti juga coba konfirmasi kebenaran dari website ini. Nah, kita ambil satu saja di Wikipedia gitu ya. Di situ dikatakan the minimum age to drive a motor vehicle and getting a qualified driving license in Singapore is 18 years old. The driving license is for the normal lifespan of a person. Jadi di sini driving license atau SIM itu ya sampai seumur hidup gitu. Tetapi pada usia 65 atau 70 mungkin ya perlu perpanjangan karena perlu medical requirement. Ya, perlu ini lifelong but medical clearance needed at 65. Usia 65 ya ke atas baru dia perlu perpanjangan karena perlu medical check ya kan, pemeriksaan medis itu kalau berlaku di Singapura. Terus kalau di UK ya itu berlaku seumur hidup, tetapi usia 70 baru dia perlu, setelah 70 baru dia memerlukan perpanjangan karena perlu medical juga ya, medical condition gitu. Ya, kalau di Malaysia perpanjangan SIM itu berlaku sampai 10 tahun dan itu perpanjangan ya. Tapi saya yakin ya di Malaysia jauh lebih baik lah dari kita. Perpanjangannya paling gratis ya, cuma upload foto saja seperti negara maju. Karena mereka kan sudah negara maju ya, daripada kita negara mundur ya. Ngakunya sih G20, tapi semua pelayanan publik itu buruk dan buruk, duit dan duit. Ya, bertransaksi dengan rakyatnya, duit. Padahal pajak terus dibayar, tapi cuma ngurus SIM aja, perpanjangan SIM harus duit. Pelayanan publik apa kayak gitu? Ya. Sudah bayar pajak pun kita, ngurus apapun pakai duit. Apa itu? SKCK, duit. Alasan uang admin. Nah, coba di autoindustry.com ya, kita lihat. Ya. Di Filipina itu 5 tahun, sama seperti kita, bobroknya. Ya. Ya, negara sama-sama lah kita, negara abal-abal. Negara korup. Ada apa itu? Anaknya presiden baru dijungkirkan ya. Anaknya perempuan jadi wakil presiden juga ya, dari presiden berikutnya. Sama seperti di sini ya, anaknya presiden nyawapres. Ya jadilah wakil presiden, sama abal-abalnya kayak kita. Tapi untungnya mereka bukan G20 ya. Bukan negara G20. Nah, di sini dikatakan USA ya, satu negara USA. Memang USA cukup kompleks katanya dalam kebijakan license atau SIM, tetapi diberikan contoh di sini di Arizona ya. State Arizona itu sampai usia 65 tahun. Baru diperpanjang ya untuk renew ya, perpanjang karena medis dan lainnya mungkin ya, setiap 5 tahun itu di state Arizona ya. Jadi sampai usia 65 tahun dia tidak perlu memperpanjang. Kalaupun memperpanjang mungkin cuma upload video ya, renew, memperbarui video karena berubah nanti wajahnya mungkin setiap 10 tahun gitu ya. Sampai usia 65 tahun. Terus di Singapura tadi sudah kita bahas ya. Ya berlaku seumur hidup sih ya, atau 65 tahun sampai 65 tahun, setelah itu diperpanjang setiap 3 tahun setelah usia 65 tahun
Ya, jadi nggak perlu kita ngurus SIM lagi, memperbarui kayak di Indonesia tiap 5 tahun. Bosan kita jumpa polisi, bukannya layannya baik, ya. Dipanggil-panggil juga kayak apa kita di sana. Tuh, terus kalau di Prancis dan Jerman per 15 tahun, ya. Begitu juga dengan EU, European Union Member States yang lain, ya. Prancis dan Jermani itu sampai 15 tahun. Ya, 3 kali masa Indonesia, ya. Terus Italia itu diberikan usia SIM itu 10 tahun jika berumur 50 tahun, ya. Kalau di antara 50 sampai 70 tahun usianya, dia harus memperbarui setiap 5 tahun. Itulah yang berlaku di Italia. Terus kalau di Belgium, ya, Belgia itu lifetime, ya, seumur hidup. Ya, mungkin nanti begitu nggak ada di sini penjelasan tentang usia berapa dia berlaku. Sepertinya sampai mati, ya, sampai check out dari dunia ini. Cuma dia perlu memperbarui foto, ya, foto wajah atau foto badan, khususnya untuk supir truk. UK tadi itulah, ya, valid sampai 70 tahun. Cuma nanti diupdate pada saat dia udah lewat dari situ untuk medical check up. Kalau di Gulf Cooperation Council countries, ya seperti Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates itu dikasih 10 tahun usia SIM-nya. Ya, jadi kita sama Filipina lah yang paling pendek, ya, 5 tahun biar dapat duit, ya kan, 650 miliar pendapatan, ya enggak, Sri Mulyani 650 miliar itu udah uangnya ke kepolisian atau kemana itu? Nggak jelas. Itulah tadi, ya, negara-negara, ya, minimum kalau negara-negara lain kecuali kita dan Filipina atau berapa negara lain mungkin, ya. Kalau di ASEAN, ya, kita lah, ya, dengan Filipina yang usianya masa berlaku SIM itu cuma 5 tahun. Tadi negara-negara Arab itu 10 tahun. Ya, UK bisa sampai 70 tahun. Terus Singapura sampai 65 tahun. Berlaku, nggak perlu diperpanjang. Setelah 65 tahun saja baru medical check up. Gitu kan. Kalau di Indonesia, aduh, tiap 5 tahun bosan kita berhadapan dengan polisi ini, ya. Makanya suntuk kali kita ke kantor polisi ini, pasti urusannya duit dan duit. Apa yang pengurusan di kepolisian gak duit? Listio Sigit Prabowo, semua duit. SKCK gratis enggak? Iya, gratis, ya kan, tertulis gratis. Pengurusan SIM berapa tertulisnya, Listio? 250.000, 200. Tapi ujung-ujungnya berapa? Lewat calo kan, supaya gampang lulusnya, ya, polisi calo yang bertebaran di polres itu. Nggak bisa kau bersihkan. Terus masa ngonon Indonesia digema maju. Kapan maju Indonesia ini kalau begini terus kualitas kepolisian? Makanya jangan polisi yang pegang duit ngurus-ngurus tentang kayak gitu itu, ya. Untuk apa polisi ngurus-ngurus SIM itu, ya? Entah apalah, Departemen Perhubungan kayak apa kayak, ya. Terus taruh ke City Hall, entah di kabupaten atau di kecamatan bisa ngurus itu, ya. Dan harus diperpanjang lah usia SIM-nya, ya. Ya, kalau bisa mengikuti negara maju lah, seperti Singapura, ya kan, dan UK sampai 70 tahun, Singapura sampai 65 tahun, gitu, ya. Biar jangan bosan orang bayar terus. Kayaknya negara ini butuh kali duit rakyat itu, ya. Nggak bosan-bosannya narik duit dari rakyat itu. Negara apa lah ini? Pak Prabowo bisa nggak ini membuat SIM seumur hidup? Ya, minimal sampai usia 65 tahun lah. Ngikutin Singapura. Jangan kalau pajak aja kita ngikutin negara maju, ya. PPN juga turunkanlah seperti Singapura. 6% paling atau berapa itu. Masa PPN 11%, 12%, ya. Vietnam aja bisa diturunkan. Malah di sini jadi naik semua, pajak naik, ngurus SIM naik, apa lagi, bayar lagi.
Sampai kapan kita jadi negara maju kayak gini? Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.